Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat bagi Anda pendukung paslon 02. Saya kira ini hari yang sangat dinanti-nanti karena hari ini kan KPU jam 10 menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak gugatan 01 dan 03. Dan tapi bersamaan dengan itu masih ada kelihatannya ketidaklegaan, terutama dari PDIP karena PDIP meminta agar penetapan itu ditunda karena sekarang ini mereka sedang mengajukan gugatan ke PT UN dan di PT UN itu artinya gugatan mereka diterima masuk dalam proses persidangan gitu Bung Rocky. Jadi tetap terlihat tidak ada yang lugas, tidak ada yang sempurna sudah selesai itu. Memang akan ada penetapan hasil pemilu. Hmm. Yang ditetapkan hasil pemilu yaitu Prabowo dan Gibran tuh. Tetapi masalah di belakang itu tidak akan ditetapkan. Kan Hmm. yang orang protes jurdil apa tidak hasil pemilu itu. Oke, Ya. hasilnya ada tetapi prosesnya tidak jurdil. Dan itu yang menyebabkan bahkan analis asing menganggap bahwa itu tidak jurdil tuh. Udahlah kalau soal asing mungkin dianggap ada urusan apa Hmm. dengan Indonesia. Tetapi kita mesti lihat bahwa ke depan Pak Prabowo akan dinilai juga yang tidak jujur dan adil. Kan itu investor menganggap bahwa ke depan masih ada guncangan. Apalagi Megawati dengan cerdik memanfaatkan momentum demi momentum Hmm. untuk mempersoalkan legitimasi pemilu tuh. Hmm. Pergi ke PT UN artinya menimbulkan kembali atau mengingatkan kembali ketidakjujuran tuh. Hmm. Maka proses politik dinamika di masyarakat juga akan bergejolak lagi tuh. Jadi sebetulnya kita akan lihat bagaimana dalam 2 minggu ini misalnya itu keadaan Prabowo itu tidak stabil psikologinya tuh. Kita bisa baca dari awal bahwa Prabowo tentu menginginkan merangkul lebih banyak, termasuk Ya. PDIP, Hmm. termasuk Nasdem segala macam. Tapi kita bayangkan di hati kecil Pak Jokowi, mau nggak Pak Jokowi merangkul Megawati? Kan secara batinnya mungkin iya supaya nggak ada konflik. Tetapi kalau Megawati masuk di PDIP, Nasdem masuk di PDIP, itu artinya porsi Jokowi berkurang di situ kan. Masuk di Jadi pasal 02 porsi maksudnya, di 02 maksudnya bukan di PDIP. ya masuk di 02 tuh. Ya, Bayangin di ya. 02 ada Prabowo, Hmm. ada AHY, ada SBY, ada Surya Paloh, ada Megawati. Artinya Jokowi jadi kerdil di situ kan. Jadi Hmm. itu kompleksitas itu akan terjadi. Hmm. Posisi Jokowi akan hilang, Gibran itu akan jadi mainan dari empat tokoh ini. Ya. Pasti Gibran akan Surya Paloh, Gibran akan jadi mainannya uh, Megawati itu. Jadi sebetulnya memang akan ada komplikasi di situ. Karena tiga hakim itu justru memperlihatkan keandalan mereka tuh dan itu justru yang lagi ditunggu. Apakah Megawati akan terus memanfaatkan momentum itu? Pasti masih ada dua dua slot, satu PT UN, satu lagi ada hak angket kan itu soalnya Ya, tuh ya, dan ya, itu ya. bisa sampai Oktober itu dimain-mainkan. Ya, ada dua saya kira mainan dari PDIP sekarang ya. Satu yang seperti Anda tadi PT UN dan hak angket itu kita anggap satu paket lah walaupun ini satu paket satu politik satu hukum. Tapi Iya. tetap saja itu merupakan itu jelas kalau yang PT UN itu mengganggu Prabowo dan juga mengganggu Jokowi sekaligus. Kalau hak angket itu mengganggu Jokowi saja begitu ya, Bung Rocky. Jokowi. Tetapi Ya. kali ini soal pertemuan dengan Pak Prabowo kelihatannya juga bakal tertunda lagi. Kalau kemarin kan Hasto menyatakan nanti akan ditentukan setelah hasil pengumuman dari Mahkamah Konstitusi tanggal 22 April. Sekarang sudah diumumkan, tapi ternyata katanya sekarang menunggu dulu Rakernas karena PDIP itu harus mendengar juga suara anggotanya yang nanti tanggal 25 Mei. Jadi memang, jadi ini benar-benar dia main-main dengan waktu ini Megawati dan mereka kelihatannya nothing tulus juga kan, Bung Rocky ya. Ya justru setelah Prabowo dinyatakan menang, yang gembira PDIP karena PDIP ada mainan terus kan. Hmm. Kan sebetulnya Pak Prabowo juga berpikir ketemu Mega itu buat apa sebetulnya kan? Ya buat Prabowo supaya oposisi di parlemen tidak begitu kuat. Hmm. Tapi buat Prabowo juga itu ketemu Mega itu bisa juga pesan dari Pak Jokowi kan. Jadi Ya. Mega akan baca, oh Anda Prabowo cuma mau jadi perantara sama Jokowi. Oh, gue udah bilang dari awal Jokowi nggak gue mau terima kok. Jadi Hmm. itu juga poinnya karena itu PDIP
buying time itu, tarik ulur sebetulnya tuh. Kapan ya nantilah tanggal 25. Ya. Tanggal 25 itu kursnya mungkin udah 17.000 untuk kurs rupiah. IHSG-nya mungkin tinggal 100 Hmm. sebetulnya kan. Hmm. Jadi ini yang kita sebut sebagai kecerdikan PDIP membaca bahwa dukungan publik terhadap hasil pemilih itu sangat lemah gitu. Lain kalau dukungan publik kuat itu pasti PDIP udah merapat lah di situ. Tapi PDIP juga punya survei membaca opini publik bahwa opini publik berpihak pada PDIP, berpihak pada tim 01 tuh, tidak berpihak pada hasil pemilu. Hasil pemilu itu dipihaki hanya oleh istana dan KPU tuh dan Mahkamah Konstitusi. Tapi itu kan lembaga sebetulnya kan. Hmm. Suara Jokowi itu ada di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dianggap tidak mampu untuk membulatkan hasil kesimpulannya sehingga ada 3 dissenting opinion. 3 dari 5 itu tinggi sekali itu lebih dari separuh kan 3 dari 5. Ya. Jadi sebetulnya memang soalnya ada legitimasi tidak diperoleh itu apalagi dalil dari Saldi Isra dan Arif Arif Hidayat Hidayat itu kuat dan sekali ya, ya. mempengaruhi opini publik tuh bahwa memang ada kecurangan tuh, memang dari awal Jokowi cawe-cawe itu, kan itu dasarnya kan. Dan Hmm. ini tidak bisa dibantah oleh 5 yang lain. 5 yang lain cuma menganggap ya kan buktikan mesti secara kuantitatif. Oh bukan, yang didalilkan oleh 01 itu justru kualitatif dan itu yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Kendati cuma 3 hakim yang terima, kan Hmm. itu poinnya. Tetapi penerimaan hakim 3 hakim ini terhadap proposisi dari 01 itu tentang pelanggaran kualitatif itu justru yang diterima oleh rakyat. Jadi rakyat sebetulnya menang. Yang kalah adalah 3 hakim itu, tetapi 3 hakim itu dimenangkan oleh rasa keadilan publik dan tentu kita tahu rasa keadilan publik itu yang juga dibaca dengan baik oleh Megawati sehingga Megawati siksa, nunda segala macam itu kecerdikan dan kecerdasan Ibu Mega. Ya, oke. Sebenarnya kalau kita baca psikologi dengan membaca psikologinya Pak Prabowo ya, dengan melihat hubungan dengan Ibu Megawati di masa lalu, ini buat Ibu Megawati sebenarnya tidak ada persoalan begitu ya. Tapi yang jadi persoalannya kan karena sekarang ini Pak Prabowo satu paket dengan Pak Jokowi gitu. Kalau saja Pak Prabowo kemudian bisa membaca semacam garansi, ya Bu Megawati ini tunggu waktunya saya berkuasa lah. Soal nanti itu kan bisa kita atur gitu. Kira-kira saya nggak tahu gimana cara menyampaikannya. Mungkin ada kelegaan buat Ibu Megawati. Tapi selama itu belum sinyal semacam itu belum muncul dari Pak Prabowo, saya kira Bu Megawati akan bermain-main terus dengan waktu ini. Itu saya dapat berita bahwa eh, apa namanya kemarin udah heboh kayak itu gambar Gibran itu di Instagram itu Oh, iya iya nyampe iya. di Bu Mega tuh. Iya 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 iya. Iya. Mm. Jadi bayangin misalnya seorang yang dilantik sebagai wakil presiden mengirim gambar untuk meledek Ibu Mega tuh tafsir netizen begitu. Oh Oh Gibran gitu ya. meledek Ibu Mega ya. Ya itu rame itu di Ya. WA grup saya itu dan gimana nih Rok nih yang apa sebetulnya? Oh gambar itu Mm. wah Pak dengan nyeleneh Mm. Gibran memamerkan. Jadi gimana gimana Bang gitu atau gimana Mbak bisa diganti begitu kan? Mm. Kan dia mau pamer kami udah menang loh kira-kira dengan Mm. wajah Mm. yang ya wajah yang bukan tidak mencerminkan kenegarawanan gitu kan. Kan Mm. mestinya mungkin Gibran itu atau timnya itu ya kasih wajah yang menunduk sedikit dengan Mm. tapi ini wajah angku dan wajah sinis yang sekedar mau mengatakan wah akhirnya kami bisa bisa kelecehin kan MK akhirnya kami bisa tipu kan hakim-hakim itu akhirnya kami bisa perlihatkan bahwa Mm. kami yang menang jadi Megawati nggak usah macam-macam gitu. Nah itu sebetulnya sinyal yang nggak ada di dalam putusan MK bahwa Gibran harus merunduk memang, tetapi akhirnya watak Gibran dibaca lagi oleh Ibu Mega. Oh ini anak betul-betul songong apa-apa Ngomong, segala iya macam. iya iya. Jadi Jadi bayangkan misalnya Pak Prabowo pasti jadi sulit lagi tuh gara-gara cuma foto itu kan. Jadi Ibu Mega akan bilang Pak Prabowo kalau mau ketemu saya itu jewer jewer dulu lah atau si Gibran itu karena dia kurang ajar kan. Dan Prabowo ngerti soal-soal beginian. Hmm. Sebagai seorang perwira dia tahu bahwa tata krama itu Oh harus ya, diunggulkan tuh cara betul. cara menghormati atasan. Ya. Bagaimanapun Megawati adalah atasannya Gibran waktu Gibran Hmm. masih jadi atau waktu Jokowi masih jadi Kader anak pemimpin ini. buahnya Ya. Ibu Mega kan. Nah Ya. sekarang bapaknya dan anaknya bersekongkol untuk memberi bahasa tubuh yang mengolok-olok dan itu bagi Ibu Mega ini nggak tobat-tobat apa nih dua. Nah bagi Ibu Mega mungkin udah anggap ya memang mereka mereka nggak bisa diperbaiki lagi. Tetapi sekali lagi saya terangkan tadi ini gambar ini itu menggores lagi hubungan Mega dengan
Prabowo dengan tim itu, dan tentu Pak Prabowo kesel nih, kenapa ini Gibran itu ngirim foto begitu dan ditafsirkan lain atau ditafsirkan dengan cara yang kasar oleh Ibu Mega kan itu. Jadi rusak semua sistem ini karena kematangan seseorang Ya, yang ya. memang belum waktunya tuh. Ya. Ya, itu jadi orang jadi teringat ketika dia juga nyari-nyari jawabannya Pak Mahfud itu ya, waktu debat waktu itu Iya, ya. akhirnya dianggap wah ini orang memang nggak ada kapasitas tuh. Jadi Ya. Jokowi memang sengaja menjebakkan Gibran di dalam permainan yang makin lama makin dangkal. Jadi ya udah mau diapain tuh kan? Nanti orang kan lihat bagaimana kita mau lihat foto Gibran itu ya dengan mimiknya di Instagram kemarin itu ditaruh di atas panggung kementerian atau di Iya. universitas kan. Hmm. Jadi Hmm. konyol memang. Jadi memang nggak siap itu, atau bukan nggak siap sebenarnya, nggak mampu itu, atau ya memang tidak mampu, tidak ada kapasitasnya tuh. Ya, 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 ya. Saya jadi teringat, oh, dan ini bakal banyak orang kena sembelit ini gara-gara nanti setelah penetapan dari KPU dan kemudian fotonya disiapkan gitu. Nah, di satu sisi ini yang juga cukup menarik kan Pak Jokowi dengan cepat menyatakan akan menyiapkan pemerintahan transisi begitu ya. Dan orang itu sebenarnya hal yang biasa transisi, tapi kemudian ketika tahu bahwa itu ada anaknya di situ, ya ini kan benar-benar apa ini maksudnya dengan menyiapkan pemerintahan transisi itu? Maksudnya karena dia terlalu bersemangat karena anaknya yang akan jadi wakil presiden gitu. Itu anaknya akan jadi presiden, mantunya akan jadi gubernur Sumatera Utara. Karena itu tadi ada berita apa tuh, udah dikasih lencana Oh iya iya ya, penghargaan pada. penghargaan nanti dari 15, jadi di antara 15 wali kota yang berprestasi begitu Bung Rocky, dan akan diberikan besok itu Bung Rocky. Iya, prestasi yang tidak diselesaikan. Jadi wali kota nggak selesai apa Ya. prestasinya. Iya Sebetulnya iya. begitu kan. Hmm. Jadi lengkaplah nanti bahwa Jokowi memang ingin mengalungkan sendiri medali-medali kejayaan kekuasaan itu atau kejayaan dinasti. Pada Ibu Iriana udah dia kalungin, sekarang Hmm. pada Gibran, lalu pada Bobby mertuanya, dan ya. apa namanya, mantunya kan. Hmm. Jadi Hmm. bagaimana terlihat Jokowi tidak sabar untuk segera menjadikan Gibran sebagai tokoh itu, untuk Bobby sebagai tokoh, Ibu Iriana segala macam. Jadi dipamerkan kembali memang dari awal ini dinasti, sebetulnya politik dinasti itu. Tetapi kan Mahkamah bilang nggak ada politik dinasti di situ tuh. Kalau begitu perbaiki definisi dinasti. Nggak ada nepotisme di situ. Kalau begitu perbaiki definisi nepotisme. Jadi Mahkamah Konstitusi ini juga nggak paham hal-hal yang mendasar bahwa nepotisme itu tuh artinya ada politik keluarga. Nepotisme itu datang dari kata nephew. Nephew artinya keponakan itu. Jadi asal usul genealogi dari satu istilah memang nggak dipahami. Ya Jadi ya terlihat yang cuma ada tiga hakim yang bermutu di situ tuh. Jadi ya. harusnya ya udah tiga hakim ini juga mundurkan diri aja kan, karena dia akan tercemar oleh uh, Nila Siti, oh, bukan Ya. Nila Siti, Nila Lima Titik yang ada di Mahkamah Konstitusi. Dulu sebagai orang yang besar dalam kultur Jawa dan pewayangan ya Bung Rocky, saya kan akrab dengan cerita-cerita tentang itu satire sebenarnya di dalam cerita wayang yang soal Petruk jadi ratu. Itu kan menunjukkan di dalam Petruk jadi ratu itu bagaimana dia secara tidak sah mendapatkan wahyu. Kalau kita analogikan sekarang ini kan dia tidak punya kapasitas dan dia mendapatkan mendapatkan legitimasi dari rakyat itu secara tidak sah. Dan saya pikir itu tadinya itu ya hanya semacam kisah di pewayangan, tapi saya nggak menyangka bahwa itu akan kita alami dan saya alami sendiri juga pada sisa umur hidup saya ini gitu. Ya bagi Pak Jokowi, pulung itu tidak ada lagi pada dia. Mhm. Tidak lagi diberi oleh alam semesta. Ya. Wahyu Cakraningrat tidak lagi berpihak pada dia. Mhm. Tapi dia ingin bikin Wahyu Cakraningrat sendiri dalam bentuk lencana-lencana yang dia kalungkan pada anak-anaknya kan. Dianggap Ya, itu ya, pulung juga tuh. ya, Jadi Jokowi memulung pulung, kira-kira begitu kan. Yang ya, ya, sebetulnya terlarang secara metafisik Jawa kan. Dan ya, justru akan dianggap bahwa ya Jokowi karena tidak punya pulung, tidak punya pesan dari sebagai Wahyu Cakraningrat, dia bikin pesan sendiri, yaitu melalui lencana yang dikalungkan pada Gibran, ya. dikalungkan pada Bobi, dikalungkan pada istrinya kan. Kan Mhm. itu artinya Jokowi mempermalukan dirinya sendiri. Dia nggak ngerti the very ethics of Japanese culture di situ kan. Jadi Ya, ya, kelihatannya ini akan terjadi dan itu juga akan jadi mainan para TikTokers. ya, ya. Karena saya teruskan lagi ya Bung Rocky. Ini ceritanya belum selesai karena pada Oh, oke. era pada era Petruk jadi ratu itu, Bung Rocky itu negara kacau balau, Bung Rocky, karena orang yang tidak punya kapasitas untuk itu, dan julukannya dia Prabu apa kantong bolong.
Jadi kalau kandang bolong itu kan artinya APBN-nya bakal bakal babak belur gitu kok. Saya nggak ngerti kenapa para seniman kita yang sangat waskita di zaman dulu itu bisa membuat prediksi dan tampil-tampil, dan saya kira itu memang mereka pasti belajar dari satu hukum alam, sesuatu yang tidak sesuai dengan sunatullah, tidak sesuai dengan hukum alam itu ya pasti akan tinggal tunggu kehancurannya saja gitu. Kita kita mengerti sejarah peradaban Jawa itu sangat panjang dan di dalamnya value nilai etik itu bahkan diceritakan secara oral, Hmm. digambarkan di dalam bentuk perwayangan tuh. Itu kan nilai tertinggi yang abadi itu kan. Ya, Sesuatu yang divisualisasikan dan dimungkinkan orang berimajinasi itu. Wayang itu adalah imajinasi yang luar biasa tentang perkelahian antara buruk dan baik di situ kan. yes. Mhm. Sesekali diselingi dengan satire segala macam itu. Mhm. Kan harusnya value itu dipahami itu. Sebagai orang yang hidup di dalam kultur yang membesarkan dia, Jokowi mestinya mengerti itu. Tetapi Jokowi akhirnya melihat bahwa kultur itu sebetulnya sedang sedang dicabut oleh alam semesta dari dia. Dia berupaya mempertahankan kultur itu. Dia berupaya untuk mengatakan nggak bisa tuh, Pulung masih ada di saya tuh. 3 periode adalah bukti bahwa Pulung masih ada di saya. Cewek-cewek bukti begituan tuh. Penundaan pemilu. Jadi dari awal Jokowi ingin mempertahankan Pulung, padahal Pulung itu Wahyu Cakraningrat itu hanya boleh dia terima, bukan dia pertahankan. Kan Hmm. logika itu yang nggak dipahami oleh Jokowi. Jadi bahkan terhadap keyakinan metafisiknya sendiri dia nggak Ya. paham. Hmm. Apalagi metafisik konstitusi kan dia nggak ngerti bahwa menyodorkan sesuatu itu dan memaksa Mahkamah Konstitusi yang mumpung masih dikendalikan oleh iparnya itu akan menyebabkan Prabowo nggak dapat legitimasi akhirnya kan. Kan Hmm. kalau orang bijak akan bilang jangan saya sodorkan Gibran karena nanti saya yang Pak Prabowo nggak bisa menentukan sikap sendiri akan diolok-olok. Itu yang terjadi tuh. Hmm. Jadi pesan alam semesta tidak dipahami oleh Jokowi. Nah, akhirnya kita simpulkan bahwa arogansi dan ketamakan Pak Jokowi dengan menyodorkan Gibran membuat Pak Prabowo sekarang tidak memperoleh kelegaan. Kendati dia menang pemilu, tapi tidak menang secara kultural. Dia menang secara elektoral, gagal secara moral. Kan itu Ya, intinya ya, begitu kan. Jadi ya. kita sayangkan bahwa ya udah terjadi dan itu tinggal kita meminta semacam keresmian sebetulnya dari Ibu Mega untuk menyatakan bahwa kami pada akhirnya harus mengatakan tidak akan bertemu dengan Prabowo karena di dalamnya masih ada cikal bakal Jokowi yaitu Gibran. Kira-kira begitu formulasinya. Ya, ya, ya. Oke, jadi saya kira apa para sesepuh kita melalui pewayangan dan sebagainya sudah mengingatkan. Dari sisi agama juga banyak sekali hal-hal semacam itu. Kalau kita mau belajar sejarah juga banyak sekali kita menemukan kisah semacam ini. Sebenarnya kita sudah bisa membayangkan apa yang terjadi masa depan bangsa Indonesia itu dengan keinginan Jokowi membentuk dinasti politik di Indonesia itu ya, Bung Rocky. Kita percaya bahwa sesuatu itu pasti akan ada batasnya, dan hukum alamnya kan kalau sesuatu yang sudah melampaui berlebih-lebihan itu kan akan meluber keluar ya, Bung Rocky. Itu hal yang sebetulnya tidak perlu kita tunggu dan itu akan terjadi dengan sendirinya tuh. Itu yang terjadi di dalam semua kasus di mana ketiranan itu, despotisme itu bekerja tuh. Jadi Yes. ada despotisme baru di kita dan kita tunggu pembusukan itu lengkap terjadi. Sambil mempersiapkan generasi baru, masyarakat sipil baru untuk menumbuhkan kembali harapan bahwa Indonesia bisa diatur ulang bila ada pemimpin yang betul-betul punya kapasitas dan punya moralitas. Yes, jangan putus asa dan jangan pernah menyerah ya, Bung Rocky. Tidak mungkin. Oke, tetap. Ya.